Oke, abang-abang aku sekalian, buat teman-teman lah. Kali ini saya ingin berbagilah sedikit tutorial lah, tips dan sebagainya. Tentunya sebelum kita langsung masuk praktek lah, kebetulan juga kan ini kita punya lori lah. Ini kita punya lori atau kita punya truk muat buah lah. Ini seputar mengenai buah sawit yang ada di sekitaran kita. Bisa dilihat kawan-kawan ya. Ini ada begitu banyaknya buah sawit di sekelilingan kita ini. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit tutorial cara bagaimana menyusun buah praktek yang simpel dan sederhana lah. Tapi agak susah kalau mau bagi praktek secara langsung kalau memang tidak ada lorinya. Dan kebetulan juga untuk dimana lori sedang dibawa ke timbang dulu, kita kasih dulu praktek yang seadanya saja dulu. Kita kasih simpel lah. Oke, let's go. Ikuti video kita selanjutnya. Tetapi mungkin yang seadanya saja bisa saya dapat bagi tahu informasi dan ilmu lah, sedikit pengetahuan saya di sini selama di sini. Ini video buat berlaku kawan-kawan yang masih pemula lah, buat abang-abang kita yang sudah senior mungkin paham dan tahu lah. Jika pun ada sedikit yang tidak berkenan lah buat abang-abang senior kita, mohon dibina lah bang, dibimbing bang, yang diberitahu juga ilmu-ilmu kita yang ada di sana. Ini buat kawan-kawan yang masih pemula, buat kawan-kawan yang masih 1 hari 2 hari ngeloading lah. Sedikit edukasi buat kawan-kawan yang bisa dapat menerima ilmu yang seadanya saja bagi saya. Oke, kita langsung aja. Ini tadi menyusun buah itu ada beberapa banyak cara ya. Ada beberapa banyak cara, tergantung buah itu besar atau kecilnya. Pasal ini memang kelihatan simpel dia cara menyusunnya, tetapi dia mudah kok diikutin atau ditiru buat kawan-kawan yang ada sedikit pengetahuan ataupun masih belum sama sekali ada pengetahuan untuk menyusun. Ini buat kawan-kawan, anggaplah bayangin kita ini lori ya, tapi ini hanya prakteknya saja. Pasal ini lori kan lagi dibawa di rem nih, lagi ditimbang dia. Pasal sudah ada beberapa trip. Kebetulan saya pun boring juga buat konten itu sekedar saja. Maaf ya kawan-kawan, ini saya tidak nampak wajah ini pasal kamera agak menunduk dia. Kalau kawan-kawan itu masih pertama lah, pasti kan bingung kan. Misal nih, kita ada posisi buah ada di sini, ya kan? Lepas itu dan posisi buah ada di sini. Tentunya kita pelajari dulu terlebih dahulu. Semisal katalah buah itu sama-sama sedang lah buah itu. Nah, tentu kan kita berpikir bahwasanya bagaimana kita bisa menyusun buah itu supaya dia kokoh di atas lori, tidak goyang-goyang, supaya dia tidak ambruk atau jatuh lah. Oke, sedikit saya kasih tutorial lah. Contoh kan, andai kata contoh lah ini buah, tiga buah ini sebagai penahan lah istilah dari pagar-pagarnya lori lah kan gitu. Nah, tentunya bagaimana cara supaya buahnya ini tidak jatuh seperti kayak macam ini. Bagaimana dia buah itu supaya tidak jatuh macam belakang macam-macam ini. Pada saat ada di atas lori, pasti tentunya kan kita kan mau lebih efektif supaya buah itu tidak berantakan dan tidak jatuh. Caranya ada, ini simpel kok. Tinggal kita kasih buah yang ada di depannya. Agar fungsinya apa? Fungsi buah yang ada di depannya ini, dari ketiga buah tersebut, tentunya dia sebagai buah penahan atau dikatakan orang sini sebagai bantalannya agar tidak jatuh lah, sebagai bantalan ataupun sebagai sandaran. Ketika pada saat masuk buah besar tersebut,
Contoh lah, andai katalah buah ini kan, nah, ketika masuk buah tersebut, kita nggak usah panik. Tentu kita bisa langsung taruh di atas buah dari ketiga ini, sebab kita sudah taruh itu dia punya bantalan. Contohnya seperti ini. Jadi kan tidak jatuh dia, kokoh dia punya. Nah, ini tips pertama. Tips kedua, bagaimana bang? Contohlah kan, ini kan abang sudah kasih bantalannya. Terus untuk di atas ini macam mana bang? Nah, untuk di atas ini macam mana? Tetap lakukan dengan cara yang sama seperti yang pertama tadi. Kita kasihlah contoh kan, buah ini. Dia terserah mau dia buah besar atau buah kecil, terserah, tergantung pada posisi dan ukurannya dari lori itu. Nah, jadi dia bukan hanya ngeloading itu hanya sekedar saja lempar saja. Oke, memang betul itu pada dasarnya. Tapi kita harus tahu dan pakai akal macam mana supaya buah itu tidak jatuh pada setiap ukuran-ukuran yang ada di atas bucketnya itu atau di atas tongnya itu. Nah, tentu kita ketemu lagi nih buah besar contoh kan. Nah, kita kasih saja macam seperti yang sama. Macam ini. Nah, terus bang, bagaimana caranya supaya dari kedua buah ini dia akan ditumpukan lagi dia seperti cara yang sama? Tetap dikasih juga dengan buah bantalannya. Nah, bang, ini kan kalau kita buat buah bantalannya, tentu kan dia agak kecondong ke bawah ya. Misal kalau kita buat macam ini kan, kurang efektif lah. Tapi dia memang tidak jatuh, tapi kurang efektif. Tentunya kita tambah lagi buah untuk buah bantalannya supaya dia tidak jatuh. Contohnya saya praktekkan macam ini. Nah, ini mungkin tips sederhana lah buat kawan-kawan yang masih pertama ataupun yang pemula lah, yang berlaku lah buat kawan-kawan yang masih baru-baru belajar 1 hari 2 hari ngeloading. Tapi kalau buat abang-abang kita yang sudah senior sudah paham lah, mungkin mohon maaf ya bang ya, ini edukasi aja bang buat pertama-tama, buat kawan-kawan lah yang masih belajar. Kalau boleh perlu sebenarnya bang, bagi-bagi ilmu lah bang ya. Saya pun di sini masih baru-baru belajar lah bang, baru-baru 4 tahun lah ngeloading bang. Buat abang-abang kita lah di sana kalau ada yang baik, bagi tips dan ilmu bagaimana cara supaya mempermudah kita dapat bekerja ngeloading lah bang. Memang kalau ngeloading ini bang memang kerja berat, saya akui bang. Oke bang, thank you, see you.